Pemirsa, tema hari ini adalah transformasi orang Kristen dari supporter, penonton, menjadi player, pemain. Transformasi artinya perubahan radikal spiritualitas Kristen dari tidak berbuah menjadi berbuah tetap. Ada 3 langkah untuk mencapai transformasi tersebut. Yang pertama identitas, yang kedua visi pelayanan, dan yang ketiga menjadi duta-duta Kristus. Tidak berbuah di dalam Matius 3 ayat 10, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Berbuah tetap, Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ya. Jadi kehidupan umat Kristen dihadapkan kepada 2 pilihan. Ya. Rasul Paulus menggambarkan bahwa kekristenan diibaratkan menghadapi satu pertandingan olahraga. Sebut saja adalah sepak bola. Di dalam sepak bola itu adalah terdiri dari coach, pelatih, pemain, kapten, dan para pemain-pemain lainnya disebut player. Yang tujuan dari pemain itu adalah melakukan tembakan goal setting, yaitu keberhasilan menjadi seorang pemenang. Di luar pemain ini adalah supporter, saudara. Para supporter yang bertepuk tangan, bersorak-sorai. Alkitab menjelaskan bahwa para supporter ini hanya pendengar, penonton, saudara, ya, yang tidak menghasilkan buah. Dan para pemain-pemain ini adalah yang menghasilkan buah yang tetap. Ya. Oleh karena itu, topik hari ini adalah, jikalau Anda posisinya masih berada di bawah supporter atau penonton, berubahlah Anda menjadi pemain, saudara. Karena minimal pemain ini sudah ada kesempatan dulu 50% mempersiapkan bolanya untuk menendang kepada satu gol tujuan, yaitu berbuah tetap. Ya. Di dalam kamus bahasa Inggris disebutkan menghasilkan buah yang tetap itu adalah buah kekekalan. Ya. Buah-buah yang membawa jiwa-jiwa baru untuk hidup menuju kekekalan. Nah, jadi kami menghimbau para supporter umat Kristiani, ya, para penonton umat Kristiani, ambillah keputusan supaya menjadi para pemain, player, ya, yang tujuan goal settingnya adalah menghasilkan buah yang tetap, yaitu buah-buah tentang hidup kekekalan. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama Kristus diberinya kepadamu. Langkah pertama adalah identitas, perubahan jati diri dari penonton menjadi pelayan Tuhan. Ya. Saudara harus mendeklarasikan diri, saudara, ya, bahwa saya setelah terima Kristus bukan penonton lagi, bukan supporter lagi, tetapi menjadi pelayan Tuhan. Ya. Dengan syarat kesadaran diri, atau disebut tahu diri, membayar hutang. Membayar hutang atas pemberian anugerah kasih karunia Yesus Kristus Juru Selamat penebus dosa yang seharusnya kita mati dalam api neraka, tapi karena anugerah kasih karunia Yesus Kristus sebagai Juru Selamat penebus dosa, ya, sehingga kami beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar oleh Yesus Kristus dengan mati di kayu salib, dengan darahnya
telah dibayar lunas untuk menebus dosa-dosa kita. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, saudara. Itulah yang disebut kita bahwa kita harus bayar hutang. Mungkin saudara bertanya, kalau nggak bayar hutang bagaimana? Nah, di dalam dunia sekuler, kalau tidak tahu diri membayar hutang, ada 5C, saudara. Ya, seseorang mengajukan kredit, saya pertama kredit kepada bank, lalu bank meminta kolateral, jaminan, ya. Lah, akhirnya dia mengusahakan membeli jaminan yang kalau bisa, ya, karena sudah niat akalnya jahat, membeli tanah-tanah yang murah, ya, di markup, akhirnya diberikan appraisal yang tinggi, lalu diajukan kredit, dan akhirnya saya yang ketiga adalah cincai lah, ya. Cincai kredit dapat disetujui oleh bank, dan akhirnya saya yang keempat, dia dapat sampai puluhan miliar, dan akhirnya dia lari, saudara. Lah, ini orang yang tidak tahu diri membayar hutang dalam dunia sekuler, ya. Demikian juga dalam dunia spiritual, saudara, ya. Kita ini sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus, dan kita diselamatkan dari dosa kita, ya, menuju hidup kekal, dan kita telah dibeli lunas oleh darah Kristus, dan kita menjadi milik Kristus, ya. Oleh karena itu, ya, kita harus mendeklarasikan, saudara, menjadi pelayan Tuhan, ya. Kalau enggak, kita melawan kehendak Tuhan, melawan perintah Tuhan, ya. Langkah kedua adalah pelayan Tuhan. Di dalam Kolose 1 ayat 25, aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus, saudara. Ya, Anda harus berani untuk membayar hutang dengan mendeklarasikan dirinya sebagai pelayan Tuhan, ya. Bukan lagi supporter, bukan lagi penonton, ya. Di dalam pelayan Tuhan memiliki visi pelayanan, ya, yaitu pelayanan perdamaian, memenangkan jiwa-jiwa dan berbuat baik, ya. Saya ulangi, pelayanan perdamaian fokus kepada memenangkan jiwa-jiwa dan berbuat baik. Motivasi dari pelayanan ini adalah tanpa syarat, saudara, alias gratis, bukan transaksional, ya. Bukan dibayar dulu baru kami bisa melayani. Jangan, saudara, ya. Kita harus mempunyai motivasi tanpa syarat, gratis. Alkitab bicara, kami telah diberikan anugerah gratis secara cuma-cuma kasih karunia Kristus kepada kita. Maka kita bagikan juga gratis kepada orang yang membutuhkannya pertolongan. Yang kedua, menjangkau orang-orang yang terhilang. Terhilang di sini artinya jatuh ke dalam jurang kehancuran, saudara. Ya. Hancur malapetaka itu disebut dosa atau perbuatan daging, ya. Jadi sejak lahir manusia dicemarin oleh dosa turunan Adam. Nah, di situ manusia cenderung, saudara, ya, berbuat dosa. Nah, tanda-tanda dari dosa ini di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 adalah perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, pelecehan seksual, ya, kecemaran hawa nafsu. Hawa nafsu itu adalah ketamakan, saudara, ya. Jadi ketamakan itu minta satu mau dua, minta dua minta empat, minta empat minta enam, terus tidak ada batasnya, saudara, ya. Tidak pernah mengucap syukur, tidak pernah damai sejahtera, tidak pernah sukacita. Hatinya selalu dipenuhi dengan hawa nafsu, ya. Hawa nafsu kedengkian, hawa nafsu benci kepada seseorang, hawa nafsu kejahatan, ya. Yang ayat 20,
penyembahan berhala, saudara, karena tidak mengerti iman yang sesungguhnya, percaya kepada Tuhan yang sesungguhnya, maka dia menyembah berhala, membikin patung, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, egois, tidak peduli sama manusia, percideraan, dan roh pemecah belah. Ayat 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya. Jadi jangan harap Anda berdosa, ya, terus menerus mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Mengapa, saudara? Supaya jangan berbuat dosa sekecil apapun juga, ya. Saya kasih contoh, seorang pembuat kue, ya, dia mencampur 10 telur dengan tepung terigu, dan dia memasukkan telurnya satu-satu sampai 9, itu telurnya bagus semua, bening, dan tiba yang ke-10 telur busuk. Tapi dia sudah terlanjur membuka telur itu dan memasukkannya ke dalam tepung itu dan mengaduknya, sehingga tercampurlah semua adonan itu menjadi bau busuk. Tapi karena dia sudah terlanjur, akhirnya dia menghidangkan telur itu juga, maksudnya menghidangkan kue itu juga kepada teman-temannya, dan dimakan sama temannya mengalami marah dan memaki-maki dia, kenapa kamu memberikan kue yang busuk. Itulah, saudara, dosa, ya. Ya, sedikit pun, saudara, satu telur bisa mengalahkan 9 telur, ya, sehingga semuanya tercemar. Oleh karena itu, berani menolak dosa, hidup dalam kekudusan. Yang kedua adalah memberitakan kabar baik Injil tentang Yesus Kristus kepada keluarga dulu, saudara, ya. Sebab kalau keluarga diselamatkan, suami istri akan mempengaruhi anaknya, dan dari situ akan mempengaruhi family-familinya, ya, keluarganya, teman dekatnya, kolehanya, tetangga-tetangganya, bahkan karyawannya, supir, pembantu, babysitter, ya, itu akan dipulihkan semua, ya, dari keterpurukan ke dalam hidup yang dosa, yang tidak ada pengharapan, ya, menjadi berubah, ya, menjadi manusia lahir baru, menanggalkan manusia yang lama, ya. Dalam Lukas 24 ayat 47, dan lagi dalam namanya Yesus Kristus berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem, saudara. Inilah yang kita akan wartakan, ya, kepada keluarga, bahwa ada kabar baik, ya. Jangan takut untuk menghadapi dosa itu, ya. Dosa hanya bisa dikalahkan, ditebus dengan kuasa darah Yesus Kristus, dan saudara akan dipulihkan menjadi orang manusia baru, menanggalkan manusia yang lama. Yang B, berbuat baik, artinya menolong orang tanpa dibayar, bahkan memberi bantuan untuk memenuhi kebutuhan orang yang minta pertolongan, ya. Kita kasih lihat ada satu gambar jembatan penyeberangan. Kita di sini orang yang membutuhkan pertolongan di ujung, saudara. Dia berteriak-teriak, minta tolong, minta butuh. Saya belum makan, saya butuh sembako. Minta butuh, saya sakit, minta tolong diobati, ya. Nah, Anda tidak mau menolong, sama saja Anda memutus jembatan itu, dan terputuslah sehingga tidak ada hubungan lagi. Berarti Anda tahu itu berbuat baik, tapi tidak melakukan, itu adalah dosa, saudara. Berbuat baik di dalam Alkitab, Ibrani 13 ayat 16, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian adalah berkenan kepada Allah. Ya. Nah, ini adalah kelanjutan dari mewartakan Injil, saudara, ya, yaitu berbuat baik adalah korban-korban yang berkenan kepada Allah. Galatia 6 ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman, saudara.
Ya, kawan-kawan kita seiman ini banyak yang masih memerlukan karena dia full time, saudara, tidak mendapat gaji. Ya, para pendeta, gembala sidang, ya, murid-murid sekolah tinggi teologi, misi penginjilan, ya, itu kita salurkanlah dana berbuat baik itu, prioritas ke dia dulu, saudara. Ya, artinya itu sesuai Alkitab yang mendukung. Bahkan di dalam Roma 12 ayat 13, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Ya. Yang ketiga adalah duta-duta Kristus. Mengasihi Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Anda sebagai pelayan Tuhan berbicara mengasihi Tuhan dan mengasihi sama. Buktikan apa buktinya. Ya, jangan sekedar slogan aku mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Di dalam Yohanes 14 ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi kalau Anda mengasihi Tuhan, lakukanlah perintahnya, ya. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi kalau Anda melakukan perintah Tuhan, maka Tuhan akan mengasihi Anda. Dijamin tidak akan kekurangan, saudara. Ya. Apa itu perintahnya? Amanat agung atau the Great Commission, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya. Amanat agung itu adalah tugas, saudara. Ya, di dalam Roma 10 ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi tugas adalah mengenalkan keluarga supaya percaya kepada Yesus Kristus, pengajaran firman Tuhan atau pemuridan, dan mengutus penginjil. Sebagai duta besar Kristus, kita harus memberikan keamanan, proteksi, perlindungan terhadap warga di mana saudara ditugaskan. Ya. Jadi proteksi dari nilai-nilai duniawi. Yang kedua, mempromosikan nilai-nilai terbaik dari negara di mana ia berasal, ya, karakter surgawi, buah-buah roh, ya. Jadi supaya orang melihat bahwa oh, orang Kristen ini baik hati, ya, suka menolong orang, rendah hati, tidak pemarah, ya. Itulah, saudara, dari buah-buah itu orang akan terkesima dan akan menjadi sahabat-sahabat saudara, ya, semakin bersinergi. Yang ketiga, mengupgrade perkembangan-perkembangan terbaru, termasuk peraturan dan perubahan-perubahan yang terjadi kepada warga negara di mana ia ditempatkan, ajaran murni dari Kristus dan bukan dari Injil yang lain. Selalu diupgrade perkembangan-perkembangannya. Nah, pelayanan perdamaian sedapat mungkin menjangkau mereka yang terhilang untuk diperdamaikan dengan Bapa lewat Kristus. Ya. Lukas 15 ayat 11 sampai 32, kisah anak yang bungsu, ya, yang sudah terhilang, yang sudah berfoya-foya, sudah meninggalkan bapaknya, saudara. Tapi dia kembali lagi ke Bapa dan Bapa menyambutnya dengan kasih sayang, ya. Rekonsiliasi, ya, antara manusia yang berdosa dengan Yesus Kristus, juru damai, juru selamat penebus dosa. Memberitakan kabar baik tentang Kristus kepada keluarga, saudara-saudara, tentang pegawai, koleha, teman bisnis, pembantu, Matius 28 ayat 19-20. Berita tentang pertobatan dan pengampunan Kristus diberitakan kepada segala bangsa, ya. Lukas 24 ayat 47. Tidak lagi menilai menurut ukuran manusia, ya, seperti seorang perempuan yang tertangkap basah berzina dengan ukuran manusia seharusnya dihukum rajam, saudara. Tapi Tuhan tidak. Ya, di dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 mengampuni, saudara. Inilah beda antara cara pandang Tuhan dan manusia, ya. Jadi jangan takut bagi orang-orang yang berdosa, masih ada pengharapan, ya, asal mau percaya bahwa ada Yesus Kristus juru selamat yang memberikan penebus dosa
bagi manusia. Ada lagi seorang perempuan yang sudah kawin cerai 5 kali, ya, punya moral buruk, namun Tuhan bisa pakai. Ya. Tuhan hanya datang untuk satu orang yang terhilang ini. Ya. Dia datang jadi memberkati dia, dan akhirnya bertobatlah orang ini, dan dia bersaksi di mana-mana sampai satu kota orang bertobat, ya, di dalam Yohanes 4 ayat 1-43. Petrus yang tidak mampu menangkap ikan, saudara, semalam-malaman, ya, akhirnya dia menyerah dan mengakui dosa-dosanya di hadapan Yesus. Akhirnya Yesus menjadikan Petrus sebagai penjala manusia, saudara. Ya. Jadi bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Tuhan mungkin, saudara. Yang terakhir adalah obituari. Ketika Anda mengenal dunia, nama Anda akan dikenang. Seorang pendeta memimpin upacara kematian, waktu peti mati diturunkan ke dalam liang lahat tanah dan ditimbun tanah. Lihat, pendeta berkata, kita kehilangan seorang hamba Tuhan yang waktu masa hidupnya mengabdi melayani Tuhan dengan sepenuh hati, all out, sudah memenangkan ribuan jiwa-jiwa baru, didamaikan dengan Yesus Kristus penebus dosa, berkarya membangun sekolah misi, penginjilan, dan berbuat baik, berkarya membangun panti asuhan Kristen, anak yatim, dan janda-janda dan lansia, saudara. Itulah, saudara, ya. Jadi tentukan goal setting saudara, ya, yaitu yang pertama, identitas diri saudara berubah dari penonton menjadi pelayan Tuhan. Kedua, tentukan visi pelayanan saudara, goal settingnya apa, yaitu memberitakan Injil dan berbuat baik. Dan yang ketiga adalah menjadi duta-duta Kristus, ya, ambasador-ambasador Kristus, sehingga goal settingnya, ya, pada saat Anda meninggal dunia atau disebut obituari, ya, Anda akan menuai, ya, ribuan jiwa dimenangkan oleh Anda, dan Anda berbuat baik kepada sesama dengan membangun sekolah-sekolah misi penginjilan dan membangun panti asuhan Kristen, anak yatim, janda-janda, dan lansia. Akhir kata, kami menghimbau kepada para penonton-penonton umat Kristiani, ya, mulai hari ini bangkitlah iman saudara, ya. Jangan menjadi penonton, karena penonton itu tidak menghasilkan buah, dan orang yang tidak menghasilkan buah, kapak siap memotong pohon itu dan akan dibakar pohon itu. Tapi bagi orang yang menjadi pelayan-pelayan Tuhan, minimal ada satu kesempatan, saudara, ya, untuk berbuah tetap, ya, berbuah tetap yang menghasilkan buah-buah kekekalan. Jadi ada satu pengharapan, ya, pada saat kita meninggal dunia, kita bertemu dengan Yesus Kristus di sorga. Upah-upah pelayanan kita akan diperhitungkan oleh Kristus dengan mendapat mahkota abadi, bukan mahkota fana. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.